Baik, kita ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu tentang sistem pendukung keputusan atau dikenal istilahnya adalah decision support system. Apa sih sistem pendukung keputusan itu? Nah, sistem pendukung keputusan ini merupakan proses pengambilan keputusan. Nah, di dalam pengambilan keputusan ini menjadi satu bagian yang penting di dalam satu organisasi atau perusahaan. Atau pengambilan keputusan yang tepat itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja ataupun pengambilan keputusan terhadap kondisi yang ada. Nah, pengambilan keputusan yang tepat juga seharusnya diimbangi dengan kecepatan dan keakuratan dari pengumpulan data. Pengolahan data sampai pada akhirnya pada tahap pengambilan keputusan. Seringkali terjadi adalah keputusan yang telah dibuat membutuhkan waktu yang cukup lama dan masih memakai perhitungan iterasi secara manual. Oleh karena itu, ini dibutuhkan suatu sistem yang berperan sebagai pendukung atau pembantu di dalam pengambilan keputusan. Selain itu juga adanya perubahan perilaku komputasi dari end user. Karena ini end user bukanlah programmer, maka mereka membutuhkan tools dan prosedur yang mudah untuk digunakan. Sehingga hal-hal yang sifatnya rumit akhirnya dapat dipenuhi oleh SPK atau di dalam bahasa lainnya disebut dengan decision support system. Prinsip kerja dari sistem pendukung keputusan ini adalah yaitu data-data histori ataupun data masa kini dari sejumlah aplikasi atau sekelompok berupa database yang dianalisis, yaitu melalui model sistem perangkat lunak pada SPK atau contohnya seperti OLAP atau pada peranti data mining atau kumpulan model analitis dan matematis yang dengan mudah bisa diakses oleh para pengguna SPK. Sistem pendukung keputusan bukanlah suatu alat pengambilan keputusan, melainkan merupakan sistem yang membantu dalam pengambilan keputusan dengan dilengkapi juga dengan informasi dari data yang telah diolah dengan relevan dan diperlukan untuk membuat keputusan tentang suatu masalah sehingga lebih cepat dan akurat. Di sini ada beberapa definisi tentang sistem pendukung keputusan menurut beberapa ahli, yaitu menurut Ken and Scott Merton bahwa sistem pendukung keputusan merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan ini juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semi struktur. Nah, menurut ahli selanjutnya yaitu Indrajit pada tahun 2001 bahwa decision support system merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, ini menurut ahli yang lainnya yaitu bahwa SPK merupakan suatu sistem yang interaktif di mana dapat membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun tidak terstruktur. Mengapa menggunakan decision support system pada perusahaan-perusahaan? Nah,
Ini ada beberapa pendapat. Dilihat dari manfaat yang didapat dari SPK ini adalah keputusan yang didapatkan itu adalah berkualitas, kemudian adanya peningkatan komunikasi, adanya manfaat berikutnya adalah cost reduction, kemudian ada pemanfaatan produktivitas, menghemat waktu, serta peningkatan kepuasan karyawan dan pelanggan. Adapun alasan mengapa decision support system ini dibutuhkan, ini dikarenakan ekonomi tidak stabil, kesulitan untuk mendeteksi sasaran bisnis yang sangat beragam, kemudian meningkatnya kompetisi, kemudian elektronik commerce, banyaknya e-commerce, ini tuntutan dari pangsa pasar. Kemudian ada sistem yang tidak mendukung pengambilan keputusan. Ada departemen information system yang terlalu sibuk. Ada juga karena kebutuhan akan analisis khusus. Ada kebutuhan informasi yang akurat. Dan ada kebutuhan informasi yang baru dan tepat waktu. Kemudian ada penghematan biaya serta dibutuhkan oleh end user computing. Nah, jika dilihat dari model SPK-nya adalah seperti ini, pemecahan masalah itu bisa menggunakan perangkat lunak, perusahaan laporan, atau bisa juga menggunakan model matematik. Kemudian bisa menggunakan groupware untuk para anggota kelompok lainnya, kemudian data bersumber dari database, dan informasinya didasarkan dari lingkungan. Komponen dalam sistem pendukung keputusan ini adalah ada beberapa komponen SPK, dari ada database SPK, ada sistem perangkat lunak SPK, antar muka pengguna, dan yang terakhir adalah pengguna itu sendiri. Di mana database SPK ini adalah isinya kumpulan dari data histori atau data masa kini dari sejumlah aplikasi atau kelompok. Nah, ini ada tujuan dari sistem pendukung keputusan. Yang pertama adalah untuk membantu manajemen membuat keputusan untuk memecahkan masalah terstruktur, kemudian mendukung penilaian manajer bukan untuk menggantikannya, dan yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Tadi demikian tentang sistem pendukung keputusan. Sekian dan